Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Riantari Ruslan, biasa dipanggil Gina. Saya dari kelas 12F dari SMA Al-Azhar Mandiri Palu. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan terkait materi bab 6, yaitu radiasi gelombang elektromagnetik. Oke teman-teman, jadi karena saya sudah memperkenalkan terkait materi yang akan saya sampaikan, mari kita ulik dulu terkait definisi dari radiasi gelombang elektromagnetik ini sendiri. Radiasi elektromagnetik sendiri merupakan sebuah medan listrik dan minat magnet yang berosilasi dan merambat lewat ruang dan membawa energi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, kalian tahu nggak sih kalau ternyata cahaya tampak itu adalah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik sendiri tercipta berkat adanya perubahan listrik yang menyebabkan medan magnet juga berubah. Dengan kata lain, gelombang ini tuh terbentuk jika ada perubahan muatan yang dinamis. Proses terbentuknya gelombang elektromagnetik ini pertama kali dikemukakan oleh James Clerk Maxwell. Nah, yang pertama itu ada gelombang radio atau radio. Nah, merupakan jenis gelombang elektromagnetik yang terbentuk ketika bunyi atau audio berubah menjadi sinyal listrik dan melalui gelombang osilator. Nah, gelombang radio bermanfaat untuk mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh, seperti mentransmisikan sinyal komunikasi berupa siaran radio dan stasiun TV. Namun, jika paparan intensitas pancaran ini yang sangat tinggi, dapat menyebabkan pemanasan jaringan biologis dan peningkatan suhu tubuh yang tidak baik untuk jaringan tubuh. Selanjutnya ada infrared. Sinar inframerah atau infrared memiliki panjang gelombang yang lebih pendek dibandingkan dengan gelombang radio, yaitu hanya 1000 nm hingga 1 mm. Inframerah dihasilkan oleh elektron pada molekul yang bergetar dan karena dipanaskan akan terurai menjadi beberapa molekul. Inframerah digunakan untuk komunikasi jarak dekat seperti pada remote TV dan juga digunakan pada militer untuk melihat dalam keadaan yang gelap. Efek buruknya adalah panas atau rasa terbakar pada permukaan kulit karena inframerah dapat menembus jaringan kulit terdalam hingga merusak kolagen di bawah kulit. Selanjutnya ada mikro atau gelombang mikro atau microwave merupakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi, super high frequency, yaitu di atas 3 GHz dan panjang gelombang mencapai 3 mm. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, molekul dan atom pada benda tersebut akan bergetar sehingga muncul efek pemanasan. Pada food processing, gelombang ini dimanfaatkan untuk membuat peralatan dapur seperti microwave oven. Menurut Weller tahun 2015, paparan intensitas rendah atau radiasi gelombang mikro yang terlalu lama pada manusia dapat mengakibatkan penyakit gelombang mikro dengan keluhan sakit kepala, kecemasan, gangguan tidur, kelelahan, kesulitan dalam berkonsentrasi, perubahan kardiovaskular, dan sentral sistem saraf. Selanjutnya ada cahaya tampak. Cahaya tampak termasuk gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang antara 400 hingga 800 nm dengan frekuensi sekitar 10⁻15 Hz. Radiasi dari cahaya tampak dapat dilihat oleh penglihatan manusia dan memiliki 7 warna pelangi dengan panjang gelombang cahaya yang berbeda. Manfaat dari cahaya tampak ialah sebagai sinar laser yang digunakan pada bidang telekomunikasi untuk menyiarkan suara, gambar, atau sinyal melalui serat optik. Sinar laser digunakan juga di bidang kedokteran untuk mendiagnosis penyakit. Cahaya tampak yang intens terutama yang mendekati panjang gelombang UV atau cahaya biru melewati kornea dan lensa dan dapat menyilaukan dan dalam kasus yang ekstrim merusak jaringan saraf sensitif optik pada retina. Selanjutnya ada ultraviolet. Matahari merupakan sumber cahaya utama yang bisa memancarkan sinar ultraviolet ke permukaan bumi. Namun, sinar ultraviolet juga bisa dihasilkan oleh transisi elektron yang ada dalam orbit atom, busur karbon, serta lampu merkuri. Gelombang ultraviolet memiliki panjang 100 sampai 400 nm.
Manfaat sinar ultraviolet diantaranya untuk membantu proses fotosintesis atau asimilasi pada tumbuhan, pembentukan vitamin D, membunuh kuman penyakit, mensterilkan ruangan, dan memeriksa keaslian tanda tangan di dunia perbankan. Nah, efek dampak dari ultraviolet sendiri ada kulit terbakar atau sunburn adalah dampak yang paling umum terjadi ketika Anda terlalu sering terpapar sinar UV. Kondisi ini dapat membuat kulit nampak kemerahan serta terasa hangat dan nyeri ketika disentuh. Selanjutnya ada sinar X. Dibandingkan dengan sinar ultraviolet, sinar X memiliki daya tembus yang kuat karena panjang gelombang dari sinar X yang pendek, yaitu 0,3 nm sampai 3 nm, tetapi memiliki frekuensi yang sangat tinggi sehingga menembus struktur lunak seperti daging dan kayu. Sinar X digunakan sebagai alat untuk menyelidiki penyebab dan gejala pada pasien atau mendiagnosa suatu penyakit. Paparan radiasi dosis tinggi selama jangka waktu tertentu dapat menyebabkan penyakit radiasi atau sindrom radiasi akut, atau pingsan, kebingungan, mual, muntah, diare, kerontokan pada rambut, luka pada kulit dan mulut, serta terjadinya pendarahan. Selanjutnya ada sinar gamma. Memiliki panjang gelombang antara 0,0003 sampai 0,03 nm. Frekuensi dari sinar ini sendiri merupakan yang paling tinggi sehingga merupakan sinar dengan daya tembus yang paling besar, bahkan dapat mengubah struktur atom menjadi atom yang berbeda. Sinar gamma dapat digunakan sebagai radioterapi atau terapi radiasi untuk kanker. Paparan sinar ini bisa menyebabkan kerusakan pada DNA sel kanker, sehingga menghambat pertumbuhan dan penyebaran sel kanker. Bahaya radiasi sinar gamma pada dosis tinggi dalam jangka pendek juga dapat menimbulkan beberapa gejala yang disebut sindrom radiasi akut. Beberapa gejalanya yakni mual, muntah, diare, demam, badan lemas, pingsan, kerontokan rambut, kulit memerah, gatal, bengkak, nyeri, hingga kejang-kejang. Oke teman-teman, itulah tadi pemaparan materi terkait radiasi gelombang elektromagnetik dari saya. Kurang dan lebihnya saya meminta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So guys, no matter what happen, just let's be happy. Bye bye, sampai ketemu di video lainnya.